Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, adalah sebuah sukacita jika pada malam di penghujung tahun 2020 kita berkumpul bersama untuk merenungkan perjalanan hidup di tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita lalui. Kita semua percaya bahwa perjalanan panjang menelusuri tahun 2020 itu bisa kita lalui hanya karena penyertaan Tuhan semata. Karena itu biarlah sukacita kehadirannya membuat hati kita juga selalu bersukacita. Kita imani bahwa Sang Gembala baik selalu siap menuntun kehidupan kita senantiasa. Marilah kita menyiapkan hati memasuki ibadah tutup tahun saat ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena rahmat-Mu saja Engkau telah mengantar kami melewati perjalanan kembara panjang tahun 2020 yang sebentar lagi akan kami akhiri. Kami sungguh mensyukuri pemeliharaanmu atas hidup kami di tahun yang penuh dengan suka duka, sedih gembira, dan manis pahit kehidupan yang kami lalui. Kami mohon kehadiranmu dalam ibadah syukur tutup tahun saat ini. Berkati setiap kami yang sangat merindukan untuk bisa berkumpul. Namun karena situasi pandemi yang kami alami, kiranya kasih-Mu juga tetap hadir dalam persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pendamai, kami bersyukur dalam doa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan memasuki ruang Maha Kudus Allah. Dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus kita nyanyikan 2 kali. Dengan darah anak domba
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah tutup tahun saat ini dengan mengakui bahwa perjalanan hidup di sepanjang tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik hanya karena pertolongan yang datang dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan bersama-sama meninggalkan tahun yang lama dan akan memasuki tahun yang baru. Ada banyak persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang sudah kita alami sepanjang tahun ini. Terlebih pandemi COVID-19 yang tidak juga pergi dari bumi ini, yang telah menyusahkan dan membuat kehidupan manusia memprihatinkan. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mazmur 124 ayatnya yang ke-7. Tentu saja semua itu bukan karena kepintaran, kecerdasan dan kehebatan kita sehingga terluput. Namun semua itu karena Yesus menjadi pandu kita. Oleh karena itu, apakah yang kurang lagi kalau Tuhan Yesus adalah pandu kita? Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama dan yang ketiga, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku menunduk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita semua akan penyertaan Tuhan selama ini? Terasakah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan yang sudah kita jalani? Mari kita memasuki saat hening untuk menghayati seberapa besar penyertaan Tuhan di dalam hidup yang kita jalani, di tengah pergumulan yang berat itu.
Mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Kami semua dapat melewati kehidupan ini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Pada saat ini kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, sebab seringkali kami menuntut Engkau untuk melakukan apa yang kami pikirkan dan inginkan. Kami merasa telah melakukan hal-hal yang besar dan baik yang berkenan kepadamu, namun ternyata kami terjebak menjadi seperti orang-orang Farisi yang melakukan sesuatu hal bukan dari ketulusan hati, melainkan agar orang lain tahu apa yang sedang kami lakukan, sehingga orang lain juga mengetahui siapa kami. Pada akhirnya, saat keinginan kami tidak terwujud, harapan tidak menjadi nyata, kami seringkali mudah menjadi kecewa, serta menyalahkan Engkau sebagai Tuhan yang tidak adil. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Jangan biarkan si iblis terus menguasai dan mengatur hidup kami, karena semuanya pasti akan berakhir dengan sia-sia. Kami mohon kuasa Roh Kudus selalu menaungi kami dengan sayap kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 29 bait 1-4 sebagai ungkapan pengakuan dosa di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Di dalam kepasrahan kita pada kasih Sang Bapa, dengan kasih-Nya yang besar, Ia berkenan memberikan kekuatan dan keteguhan iman.
Seperti yang dituliskan oleh Paulus, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Amin. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Itulah cinta kasih Allah bagi kita semua yang tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu. Syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mendamaikan kita kembali dengan Allah, Bapa yang Maha Kudus. Marilah kita terus menjadi pembawa damai bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 417, bait 1 sampai 3. Serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu, mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami di dalam perjalanan panjang tahun 2020
yang sebentar lagi akan kami akhiri. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang boleh kami jalani. Firman Tuhan menuntun kami untuk melakukan hal yang baik, mengingatkan kami untuk terus berpengharapan dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Hari ini, di saat kami bersama-sama akan mengakhiri tahun 2020, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup percaya kami. Mari Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu yang tanpa batas itu, sehingga setiap kami boleh merasakan sukacita yang besar dan semakin membawa kami pada pengharapan bahwa kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Tuhan, kiranya urapan yang dari Tuhan saja yang memampukannya untuk berkata-kata menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan atau kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Firman Tuhan diambilkan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini judul renungan atau khotbah tutup tahun saat ini adalah jangan khawatir, Allah menyertai kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh tiba di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tentu ada banyak peristiwa suka dan duka yang telah kita lalui selama perjalanan hidup iman kita. Banyak peristiwa-peristiwa dan pengalaman dalam hidup yang mengukir sejarah hidup sekalian, membekas dalam diri kita. Jejak-jejak itu barangkali tidak mudah untuk kita hapuskan dari hati kita. Di dalamnya ada rasa jenuh, rasa kecewa, putus asa, marah, lelah, tapi juga ada rasa bahagia, sukacita, dan lain-lain sebagainya. Sekalipun demikian, tidaklah berarti bahwa di penghujung akhir tahun ini, semua perasaan itu akan berakhir juga, hilang dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah 1 ayat 9. Rutinitas yang dilakukan oleh manusia akan terus dilakukan kembali di waktu yang akan datang. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Namun demikian, yang terindah dalam hidup yang sudah kita alami adalah dalam setiap aneka perjalanan waktu dan aneka musim yang kita lalui, nyata Allah tetap bersama kita dan setia di sisi kita. Tahun ini dapat dikatakan penuh dengan pergumulan, sebab ada 2,5 bulan setelah kita memasuki tahun 2020 ini, virus corona COVID-19 secara tiba-tiba mewabah di seluruh dunia. Banyak negara, termasuk negara kita Indonesia, memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dan menghimbau setiap orang untuk tetap tinggal di rumah masing-masing demi memutus lepaskan penularan virus COVID-19 yang awal penyebarannya melalui air liur atau droplet. Seketika kegembiraan dunia direnggut oleh kecemasan, kekhawatiran yang begitu tinggi. Bagaimana tidak mau berkumpul bersama dengan sanak saudara, keluarga, sahabat menjadi canggung, sebab tidak lagi dapat bersentuhan serta tetap perlu menjaga jarak aman. Meskipun sudah memasuki new normal, rasanya segala aktivitas di luar rumah tetap menjadi ancaman yang menakutkan untuk kehidupan. Selain itu, dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini juga sudah mempengaruhi kehidupan ekonomi sosial. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan mem-PHK tenaga-tenaga kerjanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau hari ini kita tiba di penghujung tahun 2020, maka kita patut bersyukur kepada Allah, sebab hanya karunia Allah lah yang menolong kita melewati segala pergumulan akibat kehadiran COVID-19 ini. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kuasa, knowledge is power, yang pernah digaungkan oleh Francis Bacon pada abad 16, ternyata tidak dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menundukkan alam dan memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Justru dari alamlah kemudian hadir COVID-19. Kita disadarkan untuk semakin mengandalkan Tuhan karena tidak mampu untuk melawannya. Rencana-rencana yang pernah dibuat menjadi berantakan karena wabah COVID-19, dan ini mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kesabaran dan juga pengharapan. Setiap hari di sepanjang tahun 2020 ini, kita telah ditopang oleh Allah. Allah melimpahkan berkat-Nya di dalam kita
untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Allah melindungi kita dengan membuat tubuh kita selalu sehat. Allah memandang kita melalui setiap anggota keluarga yang dengan sangat penuh kasih, melimpahkan cinta yang menguatkan kita. Allah memperhatikan kita dan seisi rumah kita, sehingga damai sejahteranya terus mengalir tanpa henti. Oleh karena itulah, di balik kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan akibat COVID-19 ini, sesungguhnya kita semua malah dapat lebih jernih merasakan, melihat kehadiran penyertaan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, hidup manusia berkanjang pada 3 fase, yakni masa lalu, kini, dan yang akan datang. Orang mengatakan masa lalu adalah kenangan, kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah impian atau harapan. Kita juga tidak berkuasa untuk bisa menghentikan waktu yang terus bergulir. Waktu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan jangan pernah bermimpi untuk kita bisa menghalanginya. Namun sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, kita harus menambahkan satu hal keyakinan, bahwa apapun aneka musim yang kita hadapi, semuanya tidak lepas dari peran serta Allah. Allah selalu menyertai kita. Dia yang menciptakan ruang dan waktu, dan Dia juga yang akan terus menyertai kita, mengarungi keberadaan setiap waktu yang kita lalui itu. Karena itu jugalah maka kita meyakini bahwa hidup adalah rahmat dan perjuangan. Rahmat dari Allah yang kita terima dengan cuma-cuma, tetapi hidup itu sekaligus perjuangan. Setiap orang dipanggil untuk mengisi hidupnya supaya berguna untuk dirinya sendiri maupun juga orang lain. Ada beberapa orang juga mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Tidak salah. Kita akan mengalami kebahagiaan atau tidak, sukses atau gagal, suka atau duka, tergantung bagaimana kita menjalaninya sesuai pilihan kita. Pilihan di sini lebih ditentukan oleh kita sendiri. Ini lebih mengajak kita untuk menelusuri perjalanan hidup, tahap demi tahapan, dan langkah demi langkah. Kita tidak cukup hanya menjalani hidup, tetapi juga harus mengupayakannya, walau harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran hidup yang kita lalui, disitulah kita justru dapat melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang telah Allah berikan di sepanjang waktu yang sudah kita lalui ini. Inilah kabar sukacita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita dapat bercerita tentang penyertaan Allah dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini kepada sesama yang masih terpuruk. Melalui cerita kisah kasih Allah yang selalu menguatkan, meneguhkan, dan bahkan memberikan pengharapan kepada kita, itulah yang kita bagikan kepada sesama. Kita dapat saling menguatkan dan juga memberikan inspirasi dalam menghadapi tantangan hidup di tahun yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah kenyataan di mana kita seringkali berseberangan prinsip dengan orang lain, bahkan dengan keluarga kita sekalipun. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hendaknya dalam kehidupan yang kita jalani ini bersama dengan orang lain, kita harus terus membangun hidup yang saling mengasihi. Matius 22 ayat 39. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Jangan membalaskan dendam. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Dan jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1. Dalam mengarungi samudera tahun 2020 ini, pengalaman jatuh bangun, pahit getirnya hidup pasti kerap mewarnai
kehidupan kita semua. Dalam relasi dengan orang lain, salah pengertian pun mungkin kadang menyelimuti diri kita. Bahkan dalam membangun hubungan dengan keluarga kita sendiri pun, salah paham bisa terjadi di sana. Jadi benarlah kalau dikatakan orang, kita tidak selalu menikmati manisnya madu, tetapi juga pahitnya empedu kehidupan ini. Orang seringkali mengatakan untuk menjadi pribadi yang teguh, maka janganlah menghindari semua tantangan itu. Dan jangan juga menyesali kalau saudara kerap berada dalam badai kehidupan. Orang yang bertahan dalam ujian kehidupan, maka ia akan siap mengarungi tahun yang baru. Yang terpenting adalah saudara jangan pernah berprinsip bahwa saudaralah yang paling menderita dan paling susah dalam hidup. Setiap orang mendapat ujiannya sendiri, namun tidak setiap orang bisa lulus dalam ujian itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah nasihat bijak yang mengatakan demikian, 10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, tetapi 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita beraksi untuk memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Kita memang tidak dapat mengontrol yang 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak punya kontrol atas yang 10% ini, tetapi beda dengan yang 90%. Kita punya kontrol untuk menentukan reaksi kita. Di saat ban kendaraan kita bocor misalnya, kita dapat menentukan reaksi yang akan kita pilih. Mau tetap bersuka cita, tetap riang, atau mau kesal, marah-marah, jengkel. Atau di saat hujan turun kita dapat menentukan reaksi yang kita pilih. Tetap mau pergi atau kembali menarik selimut. Kita tidak pernah bisa mengontrol kehadiran virus COVID-19, tetapi kita bisa menentukan reaksi untuk menolak tenggelam dalam keputusasaan dan memilih bangkit dengan segala kreativitas menghadapi semua tantangan itu. Fakta yang lain bahwa hidup tidak selalu berisi catatan yang manis, tidak juga selalu penuh dengan memori keindahan. Ada kalanya kepahitan juga saudara alami. Dan saudara sering seperti berada di tepi jurang yang terjal. Pada saat itulah dari keyakinan iman saudara harus berseru, Allah ke dalam tangan-Mu kuserahkan perjalanan hidupku. Ini adalah seruan Tuhan Yesus ketika Ia berada di kayu salib sebelum meninggal. Ini mengandung keyakinan iman bahwa Allah lah yang tahu masa depan kita. Ini adalah seruan iman yang juga memberi kekuatan dan rasa optimis bahwa Allah adalah kekuatan dalam tapak demi tapak langkah hidup yang kita jalani ke depan. Saudara-saudara, barangkali saudara juga pernah merenung dan berpikir betapa beratnya beban hidup ini, seretnya jalan, dan hilangnya gairah hidup saudara di waktu yang sudah lalu. Namun saat semuanya telah berlalu, saudara berpikir dan berseru, aku bisa melewati semuanya, aku berhasil mengatasi segala sesuatunya, aku mampu melewati riak kehidupan ini, aku tetap sehat sampai hari ini, aku masih bisa bernafas. Oleh sebab itu sepantasnya keadaan itulah yang memampukan saudara menimba spirit untuk menyongsong tahun yang baru ini dengan penuh optimis. Tuhan Yesus sendiri yang meneguhkan saudara. Datanglah kepadaku kalian yang memikul beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia juga menjanjikan hal indah untuk saudara di tahun yang baru. Dia mempertegas dengan sapaannya yang meneguhkan.
Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara diminta untuk mengetok pintu hati Tuhan dengan doa. Kadang saudara harus jatuh bangun untuk mengetuk pintu hati Tuhan melalui doa yang saudara lakukan. Artinya seberapa jauh saudara sungguh-sungguh sudah berdoa, memohon belas kasihan Allah. Kadang saudara juga harus menangis dan berurai air mata, dan saudara sering bertanya, mengapa jalan hidup ini seolah-olah tanpa batas? Mengapa saya harus melalui bukit yang terjal? Mengapa saya harus mengalami kehidupan yang begitu sulit? Akhirnya saudara juga sering marah kepada Allah. Kenapa Ia seolah membiarkan saudara berjalan sendirian di waktu yang sudah saudara lalui? Kini Dia mengajak saudara untuk tetap bersabar dan berpengharapan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, hidup adalah bagaikan perjalanan seorang musafir yang kadang harus merasakan kelelahan yang begitu melanda. Namun ia harus tetap komit dengan tugas dan misinya untuk mencapai tempat tujuannya. Dia harus tetap melawan semua tantangan demi tujuan akhirnya. Sama halnya dengan kita semua sebagai orang Kristen, kita ditantang untuk menghidupi iman percaya kita di dalam mengikuti Yesus. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam percaya kepada Yesus selama ini? Ataukah kita masih merasa percaya kepada Yesus tanpa harus melakukan apa yang Ia kehendaki? Karena itu saat ini sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini, Ia menantang komitmen saudara semua. Barang siapa mau mengikut aku, hendaknya ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats kita mengingatkan kepada kita semua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang benar, hidup berisi kenyataan-kenyataan historis yang pahit dan manis, suka dan duka. Tetapi Allah menciptakan kita bukan untuk menderita dan bukan juga untuk tenang-tenang saja. Ia mengundang kita semua untuk terus berjuang. Jangan katakan bahwa saudara selalu menderita. Jangan juga klaim bahwa saudaralah yang paling menderita dalam hidup ini. Jatuh bangun, gembira dan senang, suka dan duka adalah warna-warni kehidupan yang tidak akan pernah lepas dari sejarah hidup setiap orang. Kehadirannya dalam langkah hidup kita telah memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menghadapi semua persoalan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan. Namun saat kita telah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Bapa Pengasih. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya sehingga mampu bereaksi dengan bijak di saat yang tepat untuk menghadapi situasi yang mengejutkan sekalipun. Kita akan ditolong oleh kasih-Nya sehingga kita tetap tenang dan kreatif dalam mengatasi pergumulan-pergumulan hidup. Marilah kita menyongsong tahun 2021 dengan tekad akan makin berserah dan bersandar kepada Allah, mengandalkan hidup pada pimpinan Allah yang selalu mengasihi kita, menyertai kita. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk mulia, ciptaan Allah yang selalu mau bersyukur
untuk semua berkat-Nya yang sudah mengalir. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam perjalanan panjang kami 365 hari di tahun 2020 yang sebentar lagi akan kami akhiri. Ketika kami menengok ke belakang di tengah situasi kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai masalah, pergumulan, tangan Tuhan yang perkasa terus menggandeng kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami semua merasakan penyertaan-Mu yang menguatkan kami, dan hari ini kami akan mengakhiri semua perjalanan panjang kami. Bapa di surga, kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan kami untuk terus berpegangan pada tangan Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya Engkau mengingatkan kepada kami melalui setiap firman yang sudah kami terima, untuk kami mau melepaskan semua hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021, Engkau membawa kami pada pembaruan hidup dan kehidupan yang baru dalam kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua kehidupan keluarga jemaat Tuhan dengan segala pergumulan hidup mereka. Pimpinlah dengan karya Roh Kudus-Mu, agar masing-masing keluarga juga boleh berefleksi tentang kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya berkomitmen untuk terus membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Berkati kami para suami, istri, untuk boleh terus merajut kehidupan yang penuh kasih, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, dalam karya usaha maupun belajar, yang semuanya juga akan menjadi pemicu anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian juga setiap usaha yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan ya Tuhan untuk kami terus boleh mensyukuri, oleh karena dari sanalah berkat Tuhan mengalir. Melalui pekerjaan ini juga Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus juga boleh berbagi kepada sesama yang membutuhkan, karena kami percaya bukan dari sana saja kami mendapatkan kehidupan, tetapi dari berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang rindu untuk mendapatkan pemulihan, kiranya berkat kasih Tuhan juga hadir atas mereka. Ketika harus mengakhiri perjalanan tahun ini, semangat mereka terus menyala-nyala dan percaya kesehatan yang baru Tuhan berikan untuk mereka boleh menjalani kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk ungkapan syukur terima kasih umat Tuhan yang Tuhan berkati melalui sukacita ulang tahun yang mereka rayakan di bulan atau minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Biarlah mereka terus mengucap syukur oleh karena Tuhan yang memberikan semua itu dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, sebagai gereja-Mu kami juga menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam memasuki tahun 2021. Kami tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan terus ada, namun kami bersyukur untuk kehadiran atau kedatangan antivirus, vaksin-vaksin yang sudah dipesan oleh pemerintah, dan sebentar lagi kami semua akan menerimanya. Tuhan berkati, dan biarlah melalui vaksin ini kami mendapatkan kekuatan, menambah imunitas kekebalan tubuh kami untuk dapat melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan sediakan.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, dan biarlah bangsa kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari upaya-upaya yang membawa kehidupan pada kehancuran, sikap radikalisme, intoleransi, yang semuanya hanya membawa kehancuran dan perpecahan. Kiranya semuanya itu boleh berlalu dari kehidupan bangsa kami. Demikian juga kami berdoa ya Bapa, menyerahkan pemimpin bangsa kami, Presiden, dengan semua tanggung jawab yang harus dilakukan. Biarlah hikmat Tuhan memimpin dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah dengan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah di muka bumi, kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Dan sebagai dasar persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 bait 1 sampai 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan tanda terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya bahwa Engkau menjamin masa depan dan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi kepada sesama kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini.
melalui pelayanan dan kesaksian gerejamu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri, mari kita masuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah syukur tutup tahun 2020 pada saat ini telah selesai dan kami atas nama Majelis Jemaat GKSBS Metro mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah mengikuti ibadah ini dengan setia dari awal hingga akhir. Selanjutnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Kasih, atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan persekutuan ibadah ini sesuai kehendak yang Engkau rencanakan. Selanjutnya, kami menyerahkan hidup kami, mengakhiri pergantian tahun ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami secara pribadi lepas pribadi untuk melakukan refleksi atas penyertaan-Mu di dalam hidup yang telah kami lalui. Biarlah semua refleksi itu dapat menjadi kekuatan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Bimbingan dan penyertaan Tuhan saja yang selalu kami rindukan. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah syukur tutup tahun 2020 ini dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 427, bait pertama sampai dengan yang kedua, ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cipta kasih-Nya.
suka menuturkan semua padamu, sebab cerita ini membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakan stay at home, tetap tinggal di rumah saja, dapat menjadi kesempatan untuk kita mengisinya dengan membangun suasana keluarga yang ceria dan penuh dengan cinta kasih. Waktu yang relatif banyak di rumah bersama keluarga kiranya membuat kita bisa menata kembali hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan. Orang tua dapat memberi perhatian kepada proses belajar anak-anak di rumah. Suami istri dapat merajut keintiman dan memperkuat komitmen rumah tangga, juga membangun kehidupan doa bagi keluarga kita. Selain berdoa, tentu kita juga perlu bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk mengatasi ancaman virus ini. Kita memperhatikan dan mempraktekkan dengan sungguh-sungguh protokoler medis seperti sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial minimal 1 meter, stay at home, bekerja di rumah, mempraktekkan pola hidup sehat, termasuk memperkuat iman dan spiritualitas. Ketahanan dan ketangguhan iman spiritualitas merupakan salah satu hal yang mesti kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan basis spiritual dan iman yang kuat, kita juga dapat mampu menyebarkan energi positif dan berani mengambil tanggung jawab untuk bersama-sama pemerintah mengatasi masalah ini. Kita benarkan harapan agar dunia ini menjadi lebih baik. Semoga oleh pertolongan Tuhan, kita semua dimampukan untuk menghadapi ujian ini. Kita rajut solidaritas sosial dan komitmen untuk saling menopang dan saling membantu, dan di atas segalanya kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus akan menolong kita semua untuk keluar dari cobaan. Dan biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.